Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Kampanye monologis dan dialogis pemilihan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Sumeneb 2024. Pilkada Sumeneb 2024, Rampak Naong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar dan pemirsa Pro 1 Radio Republik Indonesia Sumeneb yang saya muliakan, alhamdulillah di kesempatan kali ini kami diberikan kesempatan melalui media Radio Republik Indonesia untuk menyampaikan kampanye monologis, di mana ini kami manfaatkan sebagai media edukasi bagi masyarakat agar bisa menghadiri dan menyemarakkan pemilu kepala daerah yang nanti insya Allah akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 November yang akan datang. Hadirin para pendengar dan pemirsa Pro 1 Radio Republik Indonesia Sumeneb, kami dari paslon nomor urut 1 final membawa tekad dan visi bagaimana mewujudkan masyarakat Sumeneb yang adil makmur untuk kepulauan dan daratan. Artinya adil makmur untuk semua. Karenanya dengan limpahan rahmat dari Allah, bahwa Kabupaten Sumeneb diberikan kekayaan sumber daya alam yang luar biasa, lebih dari 2000 km persegi dan ada 126 pulau. Itu merupakan limpahan kekayaan kita yang diberikan oleh Tuhan semesta raya ini. Tentunya di dalamnya ada masyarakat Sumeneb yang lebih dari 1.140.000 orang. Itu merupakan tanggung jawab dan sekaligus aset bagi pemerintah daerah Kabupaten Sumeneb. Karenanya sebagai pimpinan daerah kami membawa misi bagaimana mewujudkan manusia Sumeneb yang sehat, cerdas, produktif, berakhlak dan berbudaya. Karena kami melihat bahwa kepemimpinan daerah itu merupakan amanah, kepercayaan dari Allah, dari Tuhan semesta raya, dan juga kepercayaan dari masyarakat dalam sistem demokrasi kita, yang sekaligus itu akan menuntut kepala daerah untuk bisa berkhidmah atau melayani terhadap masyarakat. Para pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI Sumeneb, bersama ini kemudian saya juga ingin sampaikan bahwa yang ingin saya lakukan, yang akan saya lakukan, yang pertama ya tentunya bagaimana bisa mengantarkan pemerintahan Kabupaten Sumeneb itu sebagai pemerintahan yang clean government. Disitulah kita akan mulai langkah-langkah konkret bagaimana kita bisa berkhidmah dan melayani masyarakat. Para pemirsa dan pendengar Pro 1 RRI Sumeneb, dengannya kemudian itu menjadi aset pertama bagi kami untuk berbuat, karena tentunya kami melihat bahwa bupati, seorang kepala daerah itu diberikan pembantu berupa dari kepala kantor, kepala dinas, di mana bahwa mereka harus bekerja dan berkhidmah membantu bupati dan sekaligus membantu rakyat. Bagaimana kita mewujudkan manusia sehat? Saya menggambarkan bahwa ada banyak langkah-langkah yang saya duga itu banyak dilupakan, yaitu langkah-langkah preventif dan promotif. Jadi bagaimana kita menghindarkan orang, menjauhkan orang dari
terkena penyakit atau bagaimana punya pola hidup yang sehat. Itu yang tampaknya banyak terlupakan. Sehingga gambaran saya bahwa program kesehatan ini berhasil ketika di suatu daerah tertentu di Kabupaten Sumeneb itu layanan kesehatannya, dokternya, fasilitas umum tentang kesehatan itu semuanya tersaji, tersedia dengan alat-alat yang baik, tapi juga dengan sumber daya manusia yang baik. Namun tentunya kesadaran kesehatan masyarakat itu perlu dikembangkan, sehingga gambarannya adalah bahwa puskesmas dan rumah sakit itu bagus, tetapi sedikit pengunjungnya. Nah, itu sebenarnya gambaran ideal dalam pandangan kami. Kemudian setelah hal tersebut, ini juga cerdas ya. Kecerdasan manusia tentunya diberikan anugerah berupa akal. Bagaimana ini banyak menyentuh terhadap lembaga pendidikan. Kami menggambarkan bahwa yang pertama yang harus dilakukan, kalau tadi saya sudah menyebut tentang clean government, ya maka harus mulai dari, ya kalau kami gambarkan, kalau kami mau bersih-bersih tentunya harus pakai menggunakan sapu yang bersih. Kemudian dalam clean government itu kami akan mengajak bagaimana kita punya sumber daya manusia yang unggul, dalam hal ini mencerdaskan manusia, itu juga di lembaga pendidikan. Jadi kita harus punya komitmen, bagaimana mengembangkan lembaga pendidikan sebagai sarana untuk membangun sumber daya manusia. Nah, sehingga ketika kita memiliki sumber daya manusia, maka ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Termasuk juga bagaimana kita nanti akhirnya bisa mengentaskan kemiskinan. Nah, masuk yang berikutnya juga ada produktif ya. Bagaimana kita mewujudkan manusia Sumeneb yang produktif. Produktif itu punya kreasi, tentunya tadi didasari oleh kemampuan akal rasional dan akal budi pekerti yang baik. Itu yang akan mengantarkan manusia memiliki kualitas-kualitas sebagai manusia yang hakiki. Bagaimana kreativitas rakyat itu didukung. Saya kemarin datang ke beberapa kepulauan di Pulau Sepudi dan Kangean. Saya melihat bahwa sebenarnya ada banyak pemuda yang punya potensi, namun ternyata nganggur. Sebagiannya harus hijrah, harus mereka merantau mencari rezeki karena dianggapnya bahwa tanahnya kurang produktif. Satu sisi kami melihat bahwa ada banyak potensi. Ketika kami melihat potensi laut, ya kita punya kekayaan sumber daya laut yang berbeda dengan kabupaten lain, 3 kabupaten lain di Madura. Ini merupakan kekayaan pada satu sisi. Untuk kepentingan politik, ya itu merupakan kerja-kerja politik, bagaimana kami datang dari pulau yang satu ke pulau yang lain, dan itu memang tampak berat. Namun sekali lagi dalam rangka ta'aruf dan dalam rangka memperkenalkan diri, menyampaikan, membawa visi dan misi kami, maka itu harus kami lakukan. Nah, yang berikutnya adalah berakhlak serta berbudaya. Ini merupakan dasar bahwa akhlak itu saya melihat bahwa ada 3 dimensi. Yang pertama adalah berakhlak kepada Sang Pencipta, yang kedua adalah berakhlak terhadap diri sendiri dan sesama, dan yang ketiga adalah berakhlak kepada alam semesta raya ini. Nah, itu tentunya banyak porsi yang harus kita lakukan. Bagaimana di misi yang pertama ini saya melihat bahwa bagaimana pentingnya manusia ini punya kesehatan lahir dan batin, dan punya kecerdasan secara intelektual, spiritual, dan punya integritas moral yang baik. Yang berikutnya juga bagaimana kami bisa memastikan bahwa harga kebutuhan pokok itu terjangkau. Ya, ini bagaimana meningkatkan daya beli masyarakat, ya tentunya dengan menggerakkan berbagai potensi daerah dan potensi ekonomi yang ada, yang saya lihat bahwa sejauh ini masih banyak potensi yang dianggurkan. Yang ketiga adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mewujudkan ekonomi kerakyatan yang kreatif berbasis potensi lokal dan berdaya saing. Di sini kami melihat, kalau melihat pasar-pasar yang kita miliki itu tampaknya masih sangat di luar kelayakan. Di pasar di tempat saya sendiri, kalau hujan itu masih becek dan tempatnya itu luar biasa kumuhnya. Nah, ini saya kira perlu komitmen, perlu political will dari pimpinan daerah bagaimana membangun ekonomi kerakyatan yang kreatif berbasis potensi lokal dan berdaya saing. Yang nomor 4 adalah menguatkan tata kelola pemerintahan yang baik, e-government, dan pelayanan yang semata-mata demi
keberpihakan pada rakyat seperti yang sudah saya sampaikan pada bagian awal tadi, bahwa bagaimana pemerintahan yang baik menata seluruh jajaran OPD atau mungkin pembantu-pembantu bupati, sehingga kita mulai dari lahir dan batinnya, utamanya dari sumber daya manusia daripada mentalitasnya, itu yang merupakan target atau PR pertama yang harus saya lakukan. Yang kelima adalah membangun kepulauan dan daratan berbasis kampung cerdas. Yang keenam, mewujudkan kawasan ekomaritim dan ekologis kepulauan dan daratan. Yang ketujuh adalah menguatkan kawasan pesantren sebagai ranah prioritas bagi pengembangan pendidikan ekonomi, kebudayaan, dan kesehatan. Para pemirsa dan pendengar Pro 1 RRI Sumeneb, itu sedikit gambaran tentang apa yang kami bawa dalam pemilu kada yang dibawa oleh paslon nomor 1 final. Karenanya kami mengajak pada para masyarakat Sumeneb, jadikan kami sebagai harapan untuk perbaikan Sumeneb. Datanglah ke TPS dengan niat ibadah untuk memilih pemimpin yang terbaik, datang dengan niat memilih yang terbaik dan mudah-mudahan menang. Kemudian pilihlah kami paslon final nomor urut 1, insya Allah Sumeneb bermanfaat dan bermartabat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman. Informasi penting untuk seluruh warga. Sudah tahu kan? Ada pilkada serentak. Ini kesempatan kita memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Ayo kita semua berpartisipasi dalam Pilkada 2024. Jangan lupa, Rabu 27 November datang ke TPS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dan juga pemirsa, khususnya masyarakat Kabupaten Sumeneb, baik di daratan maupun kepulauan, Anda sedang mengikuti program kampanye monologis dialogis pasangan calon bupati, calon wakil bupati Sumeneb 2024. Kerjasama RRI Sumeneb bersama Komisi Pemilihan Umum KPU Sumeneb dan Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Sumeneb. Daerah memilih RRI Kanal Pemilih Cerdas. Perlu Anda ketahui pendengar dan juga pemirsa, kami telah memberikan undangan kepada kedua pasangan calon paslon secara adil tanpa ada keterpihakan. Pertanyaan dan durasi yang kami berikan kepada para pasangan calon juga sama. Dan saat ini saya sudah bersama dengan pasangan calon bupati dan wakil bupati Sumeneb nomor urut 1 Kiai Haji Ali Fikri, Kiai Haji Unais Ali Hisham atau yang akrab disingkat dengan pasangan final. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, PAI. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ais. Sehat, ya, PAI? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sendirian saja ini. Nah, ya itu wakil saya Kiai Unais itu sedang berkunjung roadshow di Pulau Masa Lembu, menyapa masyarakat di sana. Baik, berarti kampanyenya beda posisi ini ya? Iya, yang kemarin saya di Kangian, beliau tanggal 2-nya berangkat dan tampaknya dalam perjalanan pulang saat ini. Ya. Baik, ya kita langsung masuki pertanyaan pertama ya Pak ya. Tadi sudah disampaikan juga pendengar dan pemirsa untuk sesi monologisnya dan kita sudah masuki untuk sesi dialogisnya yang dikenal oleh publik. Pak Kiai ini merupakan seorang kiai, kemudian guru di pondok pesantren. Lalu juga sebagai seorang politisi yang kini jabatannya Ketua DPC P3 Sumeneb. Saat ini maju sebagai calon Bupati Sumeneb. Di luar sebagai seorang kiai dan juga ketua partai, apa yang tidak diketahui publik Sumeneb khususnya tentang seorang sosok Kiai Ali Fikri? Yang saya duga bahwa kemarin sebenarnya sudah terbongkar. Jadi saya dikenal juga sebagai musisi. Ya, dulu di era saya mondok ya di Tebuireng, kemudian melanjutkan ke Jogja, itu saya jadi musisi. Tapi ketika saya pulang ke Sumeneb itu kemudian seolah-olah tidak banyak masyarakat Sumeneb yang tahu kecuali yang menyertai saya belajar mulai dari Tebuireng sampai ke Jogja. Ketika itu mereka aja yang tahu. Saya kira ya itu, tapi kemarin ada konser budaya, kemudian masyarakat Sumeneb jadi tahu bahwa saya ternyata bisa tampil juga. Terbongkarnya berarti barusan ya Pak? Ya barusan. Jadi sudah lebih 20 tahun saya nggak bermusik lagi. Ternyata kemarin dipaksa teman-teman, akhirnya ya gitulah. Akhirnya masyarakat tahu. Ada lagi nggak yang mau dibongkar kali ini? Mungkin ada ternyata sisi lain dari seorang Kiai Ali Fikri. Saya kira itu aja. Ya. Masalah hobi saya kira banyak ya. Yeah. Masalah hobi bermusik, hobi
arsitektur, hobi olahraga, misalnya olahraga motor dan yang lain-lain. Ya sekedar penikmat saja ya itu hal-hal yang lain. Tapi ya. interestnya ada ke sana ya Pak ya? Iya, iya. Oke. Ya, maju di Pilkada 2024. Apa yang Final tawarkan kepada masyarakat Sumeneb untuk meyakinkan 800 lebih pemilih di Sumeneb bahwa Final memberi harapan besar untuk kesejahteraan masyarakat dan pembangunan Sumeneb yang lebih maju, Pak Yai? Ya, bahwa yang pertama bahwa itu berangkat dari catatan masyarakat sendiri. Jadi masyarakat Sumeneb itu kan sudah bisa memberikan catatan, bisa mengevaluasi dari kepemimpinan yang ada sekarang dan yang lalu-lalu. Kemudian juga saya tampaknya itu dijadikan harapan yang pertama bahwa saya mendobrak konon kabarnya kan mau calon tunggal ya. Jadi kami disebut sebagai pendobrak ya rencana calon tunggal. Artinya menghidupkan demokrasi bahwa masyarakat Sumeneb itu punya harapan, punya pilihan. Kalau calon tunggal kan tidak bisa pilih ya. Jadi sudah satu-satunya. Tapi alhamdulillah kami bisa hadir. Kemudian mungkin juga berkenaan dengan rekam jejak kami. Masyarakat banyak yang tahu bahwa kami juga merupakan saya dan Ki Unes itu merupakan dari masyarakat pesantren. Jadi itu yang saya sebut sebagai hijau 24 karat itu. Jadi masyarakat yang mimpi yang menginginkan pimpinan-pimpinan kembali lagi dipimpin oleh orang-orang pesantren, punya latar belakang pesantren, ya itu salah satu tawaran ya bahwa ya yang cocok dengan kami ya silahkan berada di barisan kami, yang tidak ya ada di barisan sana. Saya kira itu saja Mbak. Jadi masyarakat sendiri sudah bisa menilai seberapa jauh yang sudah dibangun oleh pemerintahan saat ini. Pendobrak demokrasi, Ya. kemudian 24 karat hijaunya tadi ya? Iya, 24 karat. Baik, Sumeneb bermanfaat menjadi tagline ya, Final Pak ya. Iya, iya. Ini menjadi tagline yang kemudian digaungkan oleh pasangan Final, Kiai Haji Ali Fikri, Kiai Haji Unais Ali Hisham. Apa penjabaran dari Sumeneb bermanfaat ini Pak Yai? Sebab jika berbicara tentang kemanfaatan, semua yang ditawarkan oleh paslon pasti orientasinya pasti bermanfaat. Lalu apa yang membedakan dengan Bismillah melayani? Iya. Kemarin saya juga ditanya tentang hal tersebut, tentang Bismillah melayani. Saya sebut itu merupakan tagline yang baik. Jadi Bismillah, apalagi ada menyebut nama Allah di sana ya, melayani. Masyarakat kemudian menilai gimana sebenarnya korelasi antara ideal Bismillah melayani dengan kenyataan yang ada. Sementara kami kemudian hadir membawa Sumeneb bermanfaat. Itu seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kekayaan sumber daya Sumeneb yang dimiliki, sumber daya alam, sumber daya manusia itu masih banyak yang masih belum dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat. Bahkan kekuatan anggaran kita, kekuatan APBD kita itu banyak selalu tersisa sampai nyaris 0,5 triliun. Nah itu kan berarti dari sudut anggaran saja itu masih belum cukup baik untuk dimanfaatkan. Apakah kemudian persoalan kesehatan sudah selesai? Apakah kemudian infrastruktur sudah selesai? Apakah kemudian persoalan pendidikan sudah selesai? Dan yang lain-lain. Tapi ternyata masih menyisakan anggaran sebanyak itu. Apa yang disebut sebagai silpa itu ya. Nah itu kemudian lebih-lebih dari itu juga. Dari hasil saya menyapa warga di beberapa tempat khususnya di kepulauan itu banyak potensi-potensi lokal yang sebenarnya masih belum dimanfaatkan. Negara belum hadir di sana. Nah itu sebenarnya tekad kami Sumeneb bermanfaat. Tapi juga jangan lupa ada lanjutannya sebenarnya bermartabat ya. Bermartabat. Ya bermartabat ya. Jadi harusnya bermartabat juga. Hanya bermanfaat tapi tidak bermartabat, menggunakan cara-cara yang tidak bermartabat itu juga merupakan hal yang ya tidak terhormat. Berarti bermartabat ini penjabarannya juga ya? Iya bermanfaat dengan cara bermartabat ya, harus bermartabat ya. Bermartabat ya. Baik, Pak Yai menjadi kepala daerah di Kabupaten Sumeneb dengan jumlah penduduk 1 juta jiwa lebih, kemudian luas wilayah yang juga sangat luas. Kita tahu ada daratan kepulauan, 2.000 km persegi terdiri dari daratan dan kepulauan. Bicara tentang hal itu, beban wilayahnya ini hampir seperti 2 kabupaten dan tentu ini bukan hal yang mudah begitu. Bekal kemampuan apa yang dipersiapkan oleh Final untuk membawa perubahan Sumeneb yang jauh lebih baik ke depannya Pak Yai? Ya, yang pertama bahwa saya melihat kalau satu sisi itu jadi beban daerah karena ini. Tapi saya melihat justru ini merupakan kekayaan daerah. Ya, hanya saja mungkin kita perlu lebih kreatif bagaimana
kita memanfaatkan luas wilayah kita yang disebut lebih 2.000 km persegi itu. Kemudian beberapa hal yang juga ingin saya sampaikan, bagaimana kita mengajak orang-orang yang berkompeten di bidangnya, misal bagaimana kita mengembangkan potensi kelautan di pulau ini misalnya. Jadi kita harus kerjasama dengan berbagai pihak, bagaimana kita hadirkan orang-orang yang mampu, penggerak ekonomi atau orang-orang ahli dari perguruan tinggi. Seperti saya kemarin ceritakan, kalau ada masyarakat yang ingin mengemas ikan ke dalam kaleng atau kemasan ikan kaleng, misalnya bagaimana ilmunya untuk mengolah seperti itu. Kita hadirkan orang-orang, apakah praktisi di bidang itu, apakah orang-orang yang ahli di bidang itu, kita hadirkan. Disitulah menurut saya kehadiran negara harus hadir. Bagaimana sumber daya mengelola usaha tersebut. Jadi yang saya kemarin sampaikan di Kepulauan itu, saya memimpikan ada banyak koperasi yang bisa didirikan. Dan negara hadir dengan apa? Dengan menyiapkan sumber daya manusia, artinya melatih bagaimana mereka menghidupkan koperasi itu, kemudian membantu alat-alat seperti yang dibutuhkan, dan ada koperasi-koperasi lain yang semuanya saling berhubungan. Nah itu sedikit gambaran saya, itu potensi daerah yang saya duga saat ini tuh banyak dianggurkan. Jadi tidak melihatnya sebagai beban, tapi potensi. Potensi justru ya. Mewujudkan manusia Sumeneb yang sehat. Kita berganti topik sedikit nih Pak Yai, terkait dengan manusia yang sehat, cerdas, produktif, dan juga berakhlak. Selain itu juga berbudaya menjadi salah satu misi yang ditawarkan oleh Final. Bagaimana Final mengimplementasikan misi tersebut dalam sebuah kebijakan jika terpilih nanti Pak Yai? Sebab bicara soal sehat, maka pelayanan kesehatan ke depan juga harus dipikirkan seperti apa. Cerdas berkaitan dengan mutu pendidikan seperti apa, dan termasuk juga produktivitasnya, berakhlak dan berbudaya. Seperti apa implementasinya? Iya, yang pertama tadi saya sampaikan di monologis itu bahwa pemerintahan ini harus clean dulu, harus clean government. Ya, jadi sumber daya manusianya itu harus punya mental yang baik. Nah, itu sampai di sana aja itu merupakan tugas yang berat ya. Tapi kami optimis ya, kemudian berangkat dari hal tersebut, maka bagaimana kemudian kita mengajak mewujudkan visi tadi di breakdown menjadi misi. Tadi disebutkan yang cerdas ya, bagaimana cerdas dengan pendidikan. Dengan pendidikannya. Saya melihat bahwa ini merupakan persoalan mendasar. Kalau toh ada orang, ya saya kira banyak tepatnya orang menghubungkan masalah pendidikan dengan kemiskinan, itu korelasinya itu sangat besar. Kemudian maka pemerintah daerah itu perlu punya komitmen bagaimana punya komitmen mengembangkan lembaga pendidikan. Yang saya gambarkan lembaga pendidikan anggaplah yang formal ini ya, bahwa sumber daya manusianya itu harus dilatih dulu. Bagaimana pimpinan sekolahnya, bagaimana tenaga administrasinya, bagaimana guru-gurunya. Nah itu harus ada komitmen. Yang saya lihat saat ini, saya kok masih belum menemukan ada inovasi-inovasi, terobosan-terobosan yang menunjukkan komitmen pemerintah ini terhadap pendidikan. Ya malah kalau ada orang mengikuti pelatihan itu malah masih ada dipungut biaya. Kata saya, dalam pikiran saya, harusnya guru itu bukan tidak dipungut biaya, harusnya malah disangoni gitu ya, malah dikasih biaya, dihormati ya, sebagai orang yang mau mencerdaskan kehidupan bangsa. Belum lagi mentalitas guru. Berkenaan dengan kesehatan juga ya. Kesehatan. Ya seperti yang saya sampaikan tadi juga bahwa gambaran saya puskesmas rumah sakit itu baik, tapi kemudian kunjungannya itu sepi. Itu berarti program kesehatan itu baik. Jadi banyak bagaimana kita melakukan penyuluhan bagaimana pola hidup sehat di tengah masyarakat. Itu menurut saya jauh lebih yang penting, yang promotif, yang preventif, itu menurut saya jauh lebih penting. Oke, baik. Termasuk untuk urusan berakhlak dan berbudaya seperti apa Pak ya? Ya, itu berangkat dari pendidikan menurut saya. Tadi dampaknya begitu ya? Iya, jadi dampaknya dari pendidikan harusnya ke sana. Dan tentunya program-program pemerintah itu memang harus selaras semuanya. Jadi jangan satu sisi kita perbaiki di sini tapi kemudian kita rusak di sisi yang lain. Jadi harus ada keteladanan dari pimpinan daerah. Ya bagaimana benar-benar terlihat punya komitmen bahwa bagaimana punya budaya yang baik, berakhlakul karimah, ya baik di pemerintahannya atau menciptakan bagaimana masyarakat itu menghargai nilai-nilai luhur akhlakul karimah itu.
Selanjutnya kita bicara masalah yang pasti ditanyakan. Kalau bicara tentang Sumeneb, pasti masalah disparitas pembangunan daratan dan kepulauan ini menjadi problem tersendiri karena memang masih menjadi keluhan yang kemudian mengemuka begitu di tengah masyarakat. Beberapa periode kepemimpinan Bupati, masalah infrastruktur, kemudian layanan kesehatan, pendidikan, dan banyak hal lain yang belum terselesaikan. Bagaimana kira-kira pasangan final menjawab keluhan-keluhan masyarakat soal isu kepulauan tersebut, Pak Yai? Rasanya memang perlu ditunjuk badan khusus ya, badan khusus yang punya konsen fokus ngurus masalah kepulauan. Tidak hanya masalah infrastrukturnya, tapi banyak hal yang lain, pengembangan kepulauan secara khusus, secara umum ya, dalam berbagai bidang. Ya, saya menggambarkan badan tersebut punya anggaran yang khusus yang diplot untuk kepulauan. Apakah itu berkenaan dengan infrastruktur, berkenaan dengan pendidikan, dengan kesehatan, dengan ekonomi, nelayan, pengusaha-pengusahanya dan yang lain-lain, sehingga pemerintah daerah itu bisa lebih fokus ya bahwa kepulauan ini punya persoalan seperti ini. Kemudian disparitas tadi ya tentunya semakin dipersempit ya, kesenjangannya bagaimana semakin dipersempit. Saya juga menjadi saksi ya bagaimana jangankan yang jauh seperti di Kangean, di Gili Raja saja itu kemarin saya membayangkan di sana itu kepulauan, kecamatannya ada di Gili Genting. Layanan puskesmas itu kan tentunya ada di Gili Genting. Mungkin puskesmas pembantu baru ada di sana. Cuma saya ketika itu tidak berkesempatan melihat bagaimana layanan kesehatan yang ada di puskesmas pembantu yang ada di sana. Belum lagi persoalan infrastruktur di jalan poros utama yang ada di Gili Raja itu yang ya luar biasa gitu ya. Yang orang masyarakat sana mengatakan sendiri kalau wanita hamil 8 bulan itu lewat jalur sini bisa melahirkan di tengah jalan, itu gambarannya gitu. Belum lagi kalau ada tindakan-tindakan kesehatan tertentu, misalnya butuh transfusi darah atau apa, mereka masih ya kalau cuaca baik mungkin mereka tidak masalah ke Gili Genting atau pilihannya langsung ke Sumeneb. Tapi ketika cuaca buruk itu gimana? Nah itu ya harus benar-benar hadir negara, karena sudah diberikan mandat ya, kepala daerah itu diberikan mandat dan kepercayaan dan amanah. Maka harus memikirkan setiap nyawa, setiap potensi yang dimiliki itu harus dipedulikan, harus diperhatikan. Jadi mengupayakan dengan adanya badan khusus yang menjadi badan program khusus untuk pengembangan kepulauan. Khusus untuk memecahkan masalah disparitas ini ya Pak? Iya. Selanjutnya tentang kekayaan Sumeneb nih Pak Yai. Akan sumber daya alamnya, mulai dari potensi wisata, kemudian migasnya, pertanian, kelautan, perikanan, serta sektor lain. Kita tahu Sumeneb kaya tentang hal itu. Di sisi lain, angka kemiskinan ini masih relatif tinggi, di mana masuk deretan 5 besar di Provinsi Jawa Timur. Strategi apa yang akan dilakukan final untuk menekan angka kemiskinan ini? Ya, tadi saya sebutkan bahwa ada banyak potensi daerah yang dianggurkan. Ya. Saya melihat bahwa kekayaan sumber daya alam kita yang begitu besar tersebut itu perlu dimaksimalkan bagaimana bisa menjadi PAD atau mungkin bisa yang ujungnya nanti bisa mensejahterakan masyarakat dari berbagai sisi. Saya melihat bahwa dari sisi ini yang pertama ya tadi sudah bahwa bagaimana pemerintahnya punya komitmen, punya political will untuk benar-benar memajukan daerahnya. Bagaimana juga aparatur negaranya itu juga siap untuk mengawal visi dan misi seorang bupati. Bagaimana anggota dewannya juga wakil rakyatnya juga bisa sevisi. Saya menggambarkan juga bahwa banyak hal yang bisa kita bangun dengan cara kekeluargaan. Saya menggambarkan seperti itu. Jadi seorang bupati mengundang ketua partai politik hadir ngopi gitu ya, di pendopo. Kemudian semua partai politik. Ya semuanya semua partai politik. Ya karena saya percaya semua partai politik yang berkhidmat atau yang bekerja di Sumeneb ini kan semuanya punya tujuan baik lah gitu secara ideal. Faktanya seperti apa ya kita bisa nilai sendiri. Nah kemudian
kita undang juga para anggota dewan, wakil rakyat itu kita bicarakan sehingga di ruang-ruang formal seperti paripurna atau yang lain itu hanya formalitas sekali lagi karena sungguhnya rembuknya atau kita sudah ketemu di forum yang informal seperti itu. Bagaimana kita juga mengundang kepala-kepala dinas atau di masing-masing per unit itu diselesaikan secara kekeluargaan lebih dahulu kemudian baru ketemu di ruang-ruang formal ya yang tinggal hanya formalitas saja. Saya kira banyak hal yang bisa diperbuat, Mbak. Yang pertama dari manusianya dulu. Saya merasa itu poinnya dari manusia, berangkat dari manusianya. Untuk menekan masalah kemiskinan dan lain juga berangkat dari sana ya? Iya. Banyak potensi daerah yang masih dianggurkan ya. Tadi sempat disebutkan soal clean government ya Pak Yai. Iya. Nah bicara tentang hal itu sangat relate dengan pertanyaan berikutnya. Birokrasi bersih dan bebas dari KKN menjadi salah satu kunci keberhasilan pemerintahan daerah. Apa garansi yang ditawarkan oleh Final jika terpilih menjadi kepala daerah di Kabupaten Sumeneb nantinya dalam mewujudkan pemerintahan yang kemudian bersih, tidak transaksional, dan juga yang pasti bebas dari KKN? Yang pertama tentang rekam jejak ya. Jadi masyarakat bisa melihat rekam jejak kami apakah ada catatan di KPK atau di BPK atau di apa. Jadi bisa dilihat rekam jejak kami. Yang pertama bahwa juga ketika kita mau bersih-bersih itu maka sapunya juga harus bersih ya. Kalau sapunya sudah kotor ya yang tidak mungkin segera bersih gitu ya. Maka pimpinan daerah itu harus menunjukkan bahwa dia punya komitmen bahwa saya ini bersih. Termasuk juga ketika tadi bagaimana di penempatan ya, di penempatan posisi-posisi di OPD ya. Harus berdasarkan ya fit and proper test bahwa orang yang punya kompetensi, orang yang sudah diuji, ya kami siapkan alat uji tertentu. Coba bagian dinas pertanian ya tinggal diuji aja bisa secara informal juga di ruang-ruang ngopi. Coba presentasikan tentang gimana visi saudara tentang tentang pertanian di Sumeneb. Demikian juga yang ngurus pendidikan, yang ngurus kesehatan, tinggal diuji. Kemudian nanti bawa bersama wakil rakyat diuji di ruang-ruang formal. Tapi sebenarnya sudah kita punya banyak data yang kita rekam gitu ya. Dan harus itu berangkat dari sana ya. Jadi berangkat dari sana tidak boleh ada transaksional dan yang memang punya nilai yang baik ya maka itulah yang akan menduduki posisinya. Oke, itu garansi yang ditawarkan. Garansi. Kasus kekerasan Pak Yai, ini fenomena yang sering terjadi akhir-akhir ini di mana ada kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang cukup marak beberapa bulan terakhir di Kabupaten kita tercinta Sumeneb. Apa komitmen dari pasangan calon Final dalam mewujudkan Sumeneb sebagai daerah yang bersih dari kasus kekerasan anak dan perempuan Pak Yai? Yang pertama pendidikan ya, pendidikan baik di keluarga maupun pendidikan di tingkat lembaga pendidikan, di tingkat satuan pendidikan. Kemudian juga keteladanan ya, bagaimana berbagai pihak dan kehidupan kerohanian atau kehidupan keagamaan itu perlu ditumbuhkan dan saya rasa negara itu memang harus hadir juga di dalamnya. Saya menggambarkan bahwa ini dalam gambaran saya karena mohon maaf saya tidak biasa janji-janji ya karena saya juga muak dengan janji-janji ya. Jadi saya hanya menyampaikan gagasan saya. Saya menggambarkan bahwa ada masjid-masjid mungkin yang tersebar paling tidak masjid kecamatan. Kalau memang secara keyakinan mereka biasa menerjemahkan khutbah Jum'ah misalnya. Itu dalam gambaran saya bisa itu kemudian kita mengkampanyekan satu tema khusus yang kemudian itu menyebar ke seluruh Sumeneb. Misalnya dari 27 kecamatan di Sumeneb masjid jami'nya itu menyampaikan isu yang sama. Misalnya tentang tadi misalnya tentang kekerasan. Itu kan bagaimana hubungan antara suami istri. Itu mau diurai dari masalah apa gitu ya. Apakah sekedar dari persoalan di KUA saja atau persoalan yang kompleks yang lain, apa persoalan ekonomi atau persoalan apa yang lain. Jadi bisa serentak kemudian khutbah Jum'ah di berbagai masjid di tingkat kecamatan itu menyampaikan sehingga gagasan-gagasan atau mungkin ilmu-ilmu tentang hal tersebut menyebar langsung ke seluruh Sumeneb. Nah itu negara kan bisa hadir di sana. Ya kalau memang punya komitmen dan itu menganggap itu sebagai persoalan dan negara memang perlu hadir. Ya kecuali dianggapnya itu persoalan pribadi, udah ya terserah. Ya itu berarti tidak peduli namanya. Ya saya kira
persoalan itu juga perlu dipelajari. Jadi orang termasuk juga kami ketika mengkaji persoalan putus sekolah. Jadi orang putus sekolah itu karena apa? Ya. Orang kemudian terjadi kekerasan itu karena apa? Ya tidak semata-mata mungkin karena ekonomi atau karena faktor-faktor yang lain. Faktor karena komunikasi, ya, komunikasi dengan beberapa pihak atau mungkin karena ya ada faktor-faktor yang lain yang itu perlu ditelusuri lebih dalam. Jadi itu merupakan hal yang sangat ya menyesakkan di dada, kekerasan-kekerasan yang terjadi akhir ini, apakah itu kekerasan terhadap keluarga atau ya anak dan yang lain dari istri dan anak. Itu saya kira negara harus hadir. Oke, baik. Soal pembangunan Pak Yai, kita akan bicara tentang kegalauan yang sering terjadi di tengah pemerintahan, di mana ada pembangunan yang terkadang memiliki konsekuensi terhadap lingkungan, seperti pengembangan perumahan, kemudian juga perkantoran, dan lain sebagainya, yang menggerus kawasan hijau. Solusi apa yang ditawarkan oleh Vinal agar pembangunan ini bisa tetap berjalan, tapi di sisi lain lingkungan tetap bisa terselamatkan, termasuk soal maraknya penambahan begitu ya, alih fungsi lahan di kawasan pesisir pantai yang juga sempat mencuat dan bahkan menimbulkan keluhan dan kontroversi di tengah masyarakat. Iya, contoh kasus dulu kami pernah berdiskusi berkenaan dengan masalah fosfat ya. Ada yang berdalih ketika itu fosfat ini perlu kita eksploitasi karena untuk nambah APBD agar APBD kita lebih ini. Tapi yang kemudian saya sampaikan bahwa itu tampaknya omong kosong gitu ya, bahwa kita mau nambah APBD kemudian solusinya adalah salah satunya diantaranya adalah fosfat. Yang lebih penting menurut saya adalah korupsi gitu ya. Bagaimana kita memerangi korupsi, nah, itu yang utama. Kemudian berkenaan dengan lingkungan, tentunya kita kan perlu kajian, ada dampak, ada AMDAL ya yang harus dilakukan, dan kita harus melibatkan ahli, melibatkan wakil rakyat juga, bagaimana rakyat itu sebenarnya. Jadi satu sisi ini dianggapnya sebagai potensi, punya potensi kekayaan daerah yang harus dieksploitasi, tapi kemudian dampak-dampak di masa yang akan datang itu juga perlu dianalisa dan perlu dipertimbangkan. Ya seperti misalnya kita punya banyak kekayaan sumber daya alam berupa gunung Kars, gunung Kapur gitu ya. Sebenarnya itu merupakan tandon raksasa di mana di dalamnya biasanya banyak air justru. Walaupun di permukaan tampak kering gitu ya. Kalau kemudian itu kemudian ditambang, lah bagaimana kira-kira? Satu sisi kita punya kebutuhan tentang misalnya bata atau mungkin tentang fosfat yang ada di dalamnya. Nah itu perlu dikaji, analisa dampak lingkungannya itu perlu dikaji oleh orang-orang yang ahli atau mencarikan solusi bagaimana. Kalau misalnya butuh bangunan, butuh batu bata. Sekarang ada bata bata ringan misalnya yang fabricated itu ya. Kemudian juga ada kita bisa mengemas mungkin bahkan sampah dijadikan bata. Itu kan tinggal dicari bagaimana kita kerja-kerja kreatif seperti itu. Oke, baik. Terakhir Pak Yai, dari apa yang kita perbincangkan tadi, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat khususnya di Pilkada 2024 ini? Silahkan. Ya baik, saya mengajak saudara-saudara di seluruh Kabupaten Sumeneb ya bagaimana sekali lagi melihat pilkada ini sebagai momentum kita beramal soleh. Ini merupakan momentum kita memilih pemimpin yang terbaik. Jadi yang sudah diyakini mana yang terbaik di antara dua yang sama-sama baik insya Allah ya. Jadi kan saya juga masyarakat itu punya opini-opini, punya persepsi tersendiri. Kedua calon ini bisa jadi menurut masyarakat ini yang satu baik, yang satu buruk. Jelas milih yang baik. Kemudian kalau sama-sama baik, ya pilih yang terbaik di antara dua yang sama-sama baik. Nah, jadikanlah momentum pilkada ini sebagai momentum kita beribadah, kita menyumbangkan kemaslahatan untuk Kabupaten Sumeneb dengan memilih calon pemimpin yang terbaik. Kemudian tentang politik uang dan politik barang dan yang lain-lain itu sebenarnya itu merupakan pelecehan terhadap demokrasi, pelecehan terhadap manusia karena itu akan mempengaruhi otak manusia sehingga otak manusia itu kemudian menjadi disorientasi, ada disorientasi tentang mana yang baik, yang buruk, yang semula mungkin itu dianggapnya pilihannya dan yang terbaik, kemudian karena adanya politik uang itu kemudian beralih kemudian. Nah itu merupakan penjajahan terhadap kemerdekaan berpikir manusia atau mungkin mencacatkan pola pikir manusia, merusak akal sehat. Jangan sampai kemudian sudah menerima
politik uang dan kemudian memilih yang kemudian sebenarnya tidak cukup baik untuk dipilih. Masih ada yang lebih baik. Nah, itu. Jadi saya mengajak dan menghimbau kepada seluruh masyarakat Sumeneb, utamanya yang punya hak pilih, mari kita ciptakan kondisi yang baik di pilkada ini sebagai negara demokrasi, sebagai negara yang berpancasila, yang berakhlakul karimah. Ya, mari kita semuanya mensupport ya bagaimana demokrasi ini berjalan sebaik-baiknya dan memilih, dan tugas kita hanya memilih pemimpin yang terbaik. Seluruh pemirsa dan pendengar Pro 1 RRI Kabupaten Sumeneb, saya mengajak nanti di hari Rabu tanggal 27 November yang akan datang, mari datang ke TPS dan pilih paslon nomor urut 1 Muhammad Ali Fikri dan Unais Ali Hisam, dan ini merupakan paslon alternatif yang menawarkan Sumeneb hijau 24 karat untuk Sumeneb bermanfaat dan bermartabat. Saya kira itu aja, Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kedatangannya Pak Yai di dialog ini, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar dan juga pemirsa, demikian untuk kampanye monologis dialogis pasangan calon bupati, calon wakil bupati Sumeneb 2024, kerjasama RRI Sumeneb bersama Komisi Pemilihan Umum KPU Sumeneb dan Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Sumeneb. Daerah memilih, RRI Kanal Pemilih Cerdas. Saya Siti Aisyah, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dari ruang dengar dan YouTube Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya.